Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok B. Kami akan membawakan materi yang berjudul penggunaan fish aggregating device atau yang biasa disingkat dengan FADS pada perikanan pukat cincin, dampak dan strategi pengelolaan berkelanjutan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Sandra Mulyana, yang kedua ada Irna Nur Hidayanti, yang ketiga Muhammad Syairil Anwar, Harlina, Nabila Ghazani, Saifullah Saldi, Ani Kisti, dan Muhammad Syahril. Oke, baik, yang materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Syahril. Kepada Saudara dipersilahkan. Ya, ada pertama dalam perikanan, pukat cincin industri telah meningkatkan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun efisiensi penangkapan tuna menjadi lebih tinggi, muncul kekhawatiran mengenai potensi dampak ekologis yang ditimbulkan, terutama terhadap stok tuna muda, spesies non-target, serta keseimbangan ekosistem pelagis tropis. Artikel ini bertujuan untuk meninjau kembali bukti ilmiah terkini, menilai praktek manajemen yang sedang berjalan, serta mendorong diskusi objektif terhadap keuntungan dan kerugian dari penggunaan FIDS hanyut. Materi selanjutnya yaitu tentang kerja FADS. Kepada Saudari Nabila dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada sejarah dan cara kerja FADS. Sejak tahun 1950-an, nelayan mengetahui bahwa tuna cenderung berkumpul di sekitar terapung alami. Seiring perkembangan teknologi, kapal penangkap tuna menggunakan FADS buatan yang dilengkapi alat pelacak satelit dan ekosonder untuk mempermudah pencarian agregasi ikan. Teknologi ini memungkinkan efisiensi tinggi dan waktu pencarian yang lebih singkat di lautan terbuka. FADS hanyut kini menjadi komponen penting dalam perikanan tuna skala besar, terutama di Samudra Pasifik dan Hindia. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak pada stok tuna. Kepada Saudara Chairil dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada materi tentang dampak pada stok tuna. FIDs atau meningkatkan peluang penangkapan tuna, terutama pada jenis skipjack. Sebelumnya skipjack itu jenis ikan tuna seperti cakalang, tetapi juga menyebabkan penangkapan juvenile yellowfin dan bigei tuna. Meskipun sebagian besar skipjack yang tertangkap sudah matang, banyak bigei dan yellowfin masih berukuran kecil dan belum sempat bereproduksi. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan penurunan stok jangka panjang. Meskipun data menunjukkan bahwa overfishing tidak selalu terjadi secara langsung karena penggunaan FIDS. Terima kasih. Selanjutnya ada materi analisis global stok tuna. Kepada Saudara Syahril dipersilakan. Data dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Tuna Dunia menunjukkan bahwa beberapa stok bikini tuna telah mengalami overfishing, khususnya di Pasifik bagian barat dan timur. Sementara itu, stok skipjack masih berada pada tingkat yang aman, mencerminkan ketahanannya terhadap penahanan intensif. Yellowfin tuna menunjukkan variasi regional, di mana beberapa stok telah menurun karena tekanan tangkap bukan hanya dari FADS, tetapi juga dari alat tangkap lain seperti longline dan gillnet. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi bycatch and species non-target. Kepada Saudari Lina dipersilakan. Oke, makasih moderator. Di mana di sini ada bycatch dan spesies non-target.
FIDS juga menarik spesies lain yang tidak menjadi target utama. Observasi menunjukkan bahwa tangkapan sampingan meningkatkan secara signifikan saat kapal menggunakan FADS dibandingkan saat menangkap tuna di sekolah bebas. Spesies yang tertangkap meliputi ikan kecil pelagis, hiu silky, hiu oceanic, white tip, serta penyu laut. Meskipun sebagian besar penyu dilepaskan hidup-hidup, keberadaan FADS tetap berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang perlu dimitigasi. Terima kasih. Selanjutnya ada materi perubahan habitat dan teori perangkap ekologis kepada Saudari Ani, dipersilakan. Baik, selanjutnya perubahan habitat dan teori perangkap ekologis. Keberadaan FADS dalam jumlah besar telah mengubah struktur permukaan laut dengan menambah kepadatan objek apung. Beberapa peneliti mengajukan hipotesis bahwa FADS dapat menjadi perangkap ekologis bagi tuna, yang membuat ikan tetap berada di lokasi suboptimal secara biologis. Namun, bukti empiris mengenai keberadaan perangkap ini masih terbatas dan belum konklusif. Banyak studi menunjukkan hasil yang bertentangan. Selanjutnya yaitu materi terhadap perangkap ekologis kepada Saudari Irna, dipersilakan. Kemudian ada kajian terhadap perangkap ekologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tuna yang tertangkap di FADS memiliki kondisi tubuh yang lebih buruk dan tingkat pertumbuhan lebih lambat dibandingkan tuna dari sekolah bebas. Namun, studi lain menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam perilaku migrasi, biomasa, atau kondisi fisiologis. Oleh karena itu, walaupun konsep perangkap ekologis menarik secara teoritis, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan dampaknya secara nyata di alam. Selanjutnya materi strategi pengelolaan yang direkomendasikan kepada Saudara Saifullah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya itu strategi pengelolaan yang direkomendasikan. Pada strategi ini, manajemen penggunaan FADS telah mulai diterapkan oleh berbagai organisasi regional pengelolaan perikanan tuna, seperti pembatasan jumlah FADS, pelarangan kapal penyuplai, dan pelaporan lokasi. Retensi penuh hasil tangkapan juga dianjurkan untuk menghindari pembuangan berlebihan, kecuali pada spesies rentan. Mitigasi bycatch serta pengembangan FADS yang ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya konservasi berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Yang terakhir ada kesimpulan. Penggunaan FADS bukanlah hal yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik. Keuntungan ekonominya besar, namun dampak ekologisnya bergantung pada bagaimana perangkat ini dikelola. Di bawah sistem manajemen yang baik, FADS dapat menjadi metode penangkapan yang efisien dan relatif berkelanjutan. Namun, tanpa pengawasan dan penelitian lanjutan, FADS tetap memiliki potensi merusak yang tidak boleh diabaikan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam malam. BDA.